Alkisah, di sebuah desa bernama Jatilawang, Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Syekh Daun Jati. Syekh Daun Jati dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki kesaktian. Suatu hari, saat bulan Ramadan tiba, terjadi wabah ulat bulu di desa Jatilawang. Ulat bulu itu jumlahnya sangat banyak dan menyebar ke seluruh desa. Warga desa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Syekh Daun Jati mengetahui wabah ulat bulu itu. Ia pun memutuskan membantu warga desa untuk mengusir ulat bulu tersebut. Di tengah desa, ribuan ulat bulu hampir sebesar jempol orang dewasa tak hanya terlihat di pohon-pohon, tetapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah. Ulat bulu membuat udara desa Jatilawang kental dengan bulu ulat yang rontok, hingga membuat para warga bersin dan kulit seketika menjadi gatal. Aduh, kok banyak banget bulu ulat di sini. Iya nih, seperti ada bulu hewan. Oh, ternyata di situ ada ulat bulu. Aduh, pantesan gatel. Aduh, gatel banget. Oh ya, ini aku ada bawa air garam dan minyak kelapa. Coba kamu ulaskan ke tubuh kamu. Wah, makasih. Mereka pun mencoba menghilangkannya dengan melulurkan air garam atau minyak kelapa ke tubuh. Tetapi rasa gatal yang makin perih membuat kulit tambah membengkak. Bahkan rasa gatal itu terasa kian mencakar ke dalam jantung, seolah jantung mereka sudah penuh ulat bulu. Keesokan harinya, Aneh betul ya, seperti nggak pernah ada terjadi wabah ulat bulu sebelumnya. Wabah ulat bulu ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa wabah ini ada kaitannya dengan orang-orang yang mati terbantai waktu itu? Pembantaian? Kapan ada pembantaian di desa ini? Bertahun-tahun lalu, terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di desa Jatilawang. Mereka mati dengan cara paling mengerikan. Ditangkap, diseret ke pinggiran hutan jati, sebagian ditembak, digorok, atau dihajar kepalanya hingga remuk dengan batang kayu jati. Kekejian memang tak pernah bisa dilupakan. Oh, lalu apa kaitannya dengan wabah ini? Dalmiji, orang dekat tentara yang menjadi algojo pembantaian di kampung Jatilawang. Ia mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik hitam, bengkak dan mata terbelalak. Dari kelopak matanya keluar puluhan ulat bulu. Betul tuh, beberapa orang ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Mereka meraung-raung sambil kesakitan, berguling-guling sambil menggaruk badan mereka seperti ada ulat bulu di kulit mereka. Ajeng berjalan menyusuri desa, mencari jawaban ada apa sebenarnya di kampung Jatilawang. Lalu dia bertemu dengan sekelompok warga yang sedang membicarakan tentang wabah ulat bulu itu, dan Ajeng pun mulai bergabung. Kita kenapa ya? Kok banyak wabah ulat bulu ya? Iya nih. Ulat bulu ini adalah kutukan. Kata orang-orang seperti pagebluk. Orang yang merasa gatal di pagi hari akan mati di malam hari. Semua pepohonan yang ada dengan cepat merangkas. Bahkan ribuan ulat bulu juga akan memakan seluruh pepohonan. Orang-orang itu mengumpulkan belarak yang tersisa dan membakar semua ulat bulu itu dengan daun kelapa yang kering.
Tapi ulat bulu itu tidak mati, justru makin bertambah banyak. Di salah satu rumah warga, seluruh warga membuat janji untuk berkumpul dan membicarakan tentang wabah ulat bulu yang semakin hari semakin menyebar. Mereka dengan kekhawatiran mencoba untuk tenang agar masalah yang dihadapi cepat menemukan solusi yang tepat. Ulat-ulat ini seperti lahir dari kebencian. Kebencian tak pernah bisa mati oleh api. Ya Allah, ada apa dengan rumah kami? Orang-orang menatap tembok rumahnya seolah terbuat dari lempung lembek dan berdenyut. Ketika ulat-ulat itu bergerak pelan. Ya Allah, kenapa ya ini? Ya Sri, kampung ini semakin menakutkan, bahkan lebih mengerikan dari datangnya maut. Warga ketakutan ketika melihat ulat bulu tersebut bergerak. Astagfirullah, ini kenapa rumahnya? Nggak tahu, Pak. Ada wabah ulat bulu, Pak. Iya kak, ya udah, yuk kita sama-sama berdoa untuk menghilangkan wabah ini. Setelah didoakan, wabah ulat bulu itu semakin lama semakin berkurang. Hutan jati telah bersih dari ulat bulu. Tapi terasa ada yang tetap belum bisa dibersihkan. Pertempuran belum selesai. Ini bukan pertarungan yang biasa yang bisa dilihat dengan mata. Siapa kak diri kamu ini? Saya bukanlah apa yang Kisana lihat. Sekiranya Kisana bisa melihat apa yang tak terlihat, maka Kisana tahu siapa saya. Tiada siapapun yang tahu, terkecuali ia diberitahu apa yang sepatutnya ia ketahui. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Hanya mereka yang terikat dunia yang memiliki keinginan. Oh gitu. Oke. Tapi aku harus memintamu satu hal. Hentikan kemarahanmu sekarang juga. Saya tak lagi memiliki kemarahan, Kisana. Wabah ini hanya menyengsarakan semua orang, asal kamu tahu saja. Apa arti kesengsaraan bagi orang yang mengharapkan keadilan, Kisana? Mereka sendiri yang membuat wabah itu. Allah Maha Pengampun, maka mulailah orang yang memaafkan. Memaafkan bukan berarti menyediakan kesalahan. Keadilan hanya mungkin ada bila kesalahan tidak hanya dimaafkan. Hei, kita tak berhak menghakimi kesalahan orang. Siapa harus memanggil dirimu? Oh iya, roh ulat bulu. Sampaikan itu pada orang-orang yang melakukan pembantaian di sana. Tapi tidak semua orang mesti menanggung kesalahan. Diam dan membiarkan terjadinya kejahatan adalah kejahatan orang-orang yang lemah imannya. Tuhan itu tidak tidur. Saat ini aku memintamu untuk memberikan kesempatan untuk orang-orang itu berpuasa dengan tenang. Apakah mereka juga berpuasa dari kebencian? Lalu keheningan yang panjang dan bagai tiada akan pernah berakhir. Percakapan keduanya seperti hanya terjadi dalam batin masing-masing. Ini memang bukan perkelahian raga, tapi pertempuran batin. Tak terlihat lagi ulat bulu itu, hanya ada kepompong yang tergelantung. Akhirnya, setelah pertarungan antara Syekh Daun Jati dan ulat bulu, warga desa pun kembali menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Mereka pun tidak pernah lupa untuk menghormati para arwah korban pembantaian. Demikianlah kisah dari ulat bulu dan Syekh Daun Jati. Ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun itu terjadi di masa lalu. Meminta maaf adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan, dan dengan saling memaafkan, kita dapat menciptakan perdamaian dan ketenangan. Oh, thank you ya Ki. It's pizza time.